Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Aneka Elektronik. Oke, untuk kali ini yaitu cara memperbaiki speaker aktif mobil ya, atau bus tube atau subwoofer ya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini dia. Ini dia untuk mereknya, yaitu apa ini? Tenfok ya, kalau nggak salah seperti itu bacanya. Nah, ini dia tampak bagian depannya, bagian speakernya. Jadi kerusakannya yaitu mati total ya, nggak hidup sama sekali di sini. Nah, ini untuk bagian mesinnya di sini mati total. Jadi lampu indikator sini, lampu power dia nggak hidup sama sekali. Terus di sini bekasnya untuk sikring sepertinya udah pernah diganti baru. Oke, kita langsung saja kita coba ya, kita tes dulu. Kita on kan, nanti kita coba cek. Sini udah tak siapkan untuk power supply-nya. Kita coba cek dulu tegangannya. Sebagai pengganti baterai ya, bisa dilihat di sini tegangannya terukur 11,94 volt ya, 12 volt. Oke. Seperti biasa untuk rem sama 12 volt kita gabungkan saja. Seperti ini ya, sama saja. Ini untuk negatifnya, groundnya kita pasang. Lalu kita ini untuk positifnya di sini. Nah, bisa dilihat di sini ya, lampu power nggak hidup sama sekali di sini. Untuk kerusakan bus tube udah sering dibahas ya, kerusakan mati total atau nggak ada suaranya. Jadi kali ini hanya sebagai pelengkap saja, karena masih ada juga rekan-rekan atau teman-teman yang menanyakan. Jadi biar lebih jelasnya saja, apa saja yang perlu dicek ya terlebih dahulu. Nanti kita coba bahas, mudah-mudahan bisa dipahami dengan video yang kali ini sebagai video pelengkap. Oke, langsung saja kita coba bongkar dulu ya mesinnya. Nanti kita coba cek. Kita lepaskan saja dulu mesinnya dari boxnya. Oke, ini dia mesinnya seperti ini ya, mesin bus tube atau subwoofer. Sini subwoofernya teman ini udah aktif, speaker aktif mobil. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk mesin subwoofer atau speaker bus tube ada berapa blok di sini. Yang terutama yaitu blok inverternya sebagai penaik tegangan di sini ya. Terus di sini ada power amplinya. Terus di sini ada preamp atau bisa dibilang tone control di sini sebagai pengatur. Di situ ada volume, terus ada LPF sama full ya sebagai. Terus pengaturan di sini ada frekuensinya juga. Nah, ini dia blok-bloknya. Ini inverternya. Terus di sini ada MOSFET. Terus ini power ampli. Nah, ini untuk bagian preamp ya. Oke, jadi langkah pertama yaitu kita cek terlebih dahulu, dipastikan untuk tegangan 12 volt yang tadi di sini, atau yang dari baterai biasanya kalau di mobil ya, atau dari aki. Nah, ini dia 12 volt. Kita cek dulu, dipastikan udah sampai ke sini. Bisa juga langsung saja kita ukur di sini ya, untuk memastikan tegangan 12 volt udah masuk, udah ke sini. Kita langsung saja kita cek. Kita ukur pakai FM meter saja di sini. Yang pertama kita cek terlebih dahulu tegangan dari baterai atau dari mobil ya, 12 voltnya di sini. Di sini ada 3 pin yaitu tadi ground, rem sama tadi baterai ya. Kita coba cek dulu di sini untuk memastikan. Bisa dilihat di sini tegangannya berarti udah masuk ke sini. Ini untuk 12 volt. Terus yang pin remnya juga dipastikan udah ada tegangan. Nah, selanjutnya kita cek saja di sini di elko sini bisa juga. Di sini ada elko besar untuk tegangan dari inverter di sini, yaitu ukuran 3300 per 50 volt ya di sini. Karena di sini untuk inverternya itu dari tegangan DC 12 volt single, keluarnya yaitu jadi DC
sekitar 33 volt atau 30 volt ya, simetris keluarnya. Ini dia bisa dilihat di sini ada 2 elko. Langsung saja kita dicek di kaki elko di sini untuk memastikan apakah inverternya bekerja atau tidak. Kita langsung aja di sini di kaki elko yang tadi saya tunjuk, apakah udah ada tegangan atau belum. Nah, di sini bisa dilihat di kaki elko yang tadi 3300 di sini nggak ada tegangan sama sekali. Coba di elko yang satunya sama juga. Berarti udah bisa dipastikan berarti di sini untuk bagian inverter dia nggak kerja. Nah, ini dia inverternya di sini. Ini blok inverter. Di sini ada IC yaitu TL494 ya di sini sebagai osilator inverternya. Nah, ini di sini. Berarti udah bisa dipastikan di sini nggak kerja. Otomatis untuk power ampli dia nggak mendapat suplai tegangan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita coba cek dulu ya untuk mengecek bagian inverternya. Jadi kita fokus ke bagian inverter saja langsung. Yang pertama kita cek saja di pin-pin ini ya. Di sini ada IC TL494, dipastikan untuk tegangan 12 volt atau IC TL494-nya mendapat suplai 12 volt, karena kalau salah satu pin ada yang nggak mendapat suplai, dia otomatis untuk inverternya di sini dia tidak akan bekerja. Nah, ini dia. Kita urut saja tegangan-tegangan untuk pin-pin IC-nya. Langsung saja di sini untuk tegangan ini ada di pin sini ya, pin. Nah, ini kita urut saja di sini di pin jalur rem sama tadi untuk baterai. Nah, di sini nanti ketemu di sini ada di pin rem, terus melewati resistor di sini. Nah, ini dia bisa dilihat. Ini yang pin kaki berapa ini? Oke, bisa dilihat di sini di kaki pin 13 di sini udah mendapat suplai. Kita lanjut ke pin-pin ini yang lain, apakah mendapat suplai juga atau tidak. 12 voltnya ya dipastikan udah masuk. Atau biar lebih jelasnya lihat saja data pin IC TL494 ya, biar ketahuan pin atau FCC 12 volt di pin mana saja selain di tadi yang 13 volt. Kita coba cek di sini ya di pin 9, di kaki pin 9 apakah mendapat suplai atau tidak. Kita langsung saja kita cek di sini. Nah, di sini di kaki pin 9 juga kalau yang normal seharusnya mendapat 12 volt ya. Nah, bisa dilihat di sini hanya terukur yaitu 0,867 volt. Jadi otomatis untuk inverternya dia nggak mau bekerja. Kita urut saja di sini. Ada jalurnya. Nah, di sini terus melewati ada, nanti ketemu ada di situ resistor juga di sini. Yang jelas diurut saja kemana saja di sini jalurnya, nanti ketemu dia. Nah, terus ke sini dia ada melewati resistor. Nah, ini dia. Jadi di pin ini dia nggak dapat tegangan. Terus di pin berapa ini? 9, 10, 11, 12 juga seharusnya 12 volt di sini, tapi sama ya, hanya terukur 0,867. Nah, ini dia. Kalau dibalik seperti ini, nah nanti ketemu ada resistor ini 4,7 ohm. Setelah resistor 4,7 ohm di sini ternyata sama saja, nggak ada tegangan di sini. Nah, ini dia 0,8 volt juga sama ya. Nah, kita urut saja di sini. Nah, bisa dilihat di sini ternyata ada jalur di sini. Putus ya di sini, putus jalur di sini. Nah, kalau diurut nanti ketemu ke sini ke pin rem. Nah, ini dia. Kalau di ujung pin rem di sini keluar 12 volt. Nah, kalau diurut di sini. Nah, ini dia di sini 12 volt ya. Nah, kalau ini jadi di sini ya masalahnya yaitu ada tegangan atau yang enggak sampai ke sini. Di sini karena ada jalur di sini. Dia korosi atau karatan di sini karena memang mesinnya memang udah karatan. Bisa dilihat ya di sini.
ada banyak karat-karat mesinnya. Nah, ini dia. Ini dia bekas karat-karat. Nah, jadi permasalahan berarti hanya di sini saja, yaitu jalur rem ke sini ada ini ya. Nah, ini dia, ada putus jalur di sini. Oke, kita coba langsung saja kita jumper, apakah nanti bisa nyala atau tidak. Mudah-mudahan hanya itunya saja yang bermasalah, nggak ada yang lain. Oke, langsung saja kita sambung ya, tadi yang jalur yang putus di sini. Jadi di jalur sini yang bermasalah tadi. Putusnya di sini ya, kita lepas saja dulu untuk tegangan 12 voltnya biar lebih aman. Nah, jadi di sini yang putusnya kita kerik dulu untuk jalurnya. Oke, kita langsung saja kita solder ya setelah dikerik. Nah, ini dia. Kita sambung saja pakai kabel atau kawat ya. Nah, ini dia. Kita sambung saja. Nah, ini dia udah tersambung. Jadi permasalahannya itu ada jalur di sini. Dia putus di tengah di sini ya, karena kemungkinan karena bekas ada berkarat juga. Oke, sekarang coba kita tes saja, kita nyalakan apakah dia mau nyala atau tidak. Ini kita nyalakan saja langsung. Nah, ini ya bisa dilihat ya, lampunya dia langsung nyala, lampu powernya. Sekarang coba kita ukur saja untuk tegangan di sini yang tadi untuk memastikan bahwa inverternya udah bekerja ya. Kita langsung saja di sini seperti tadi di elko besar, apakah tegangannya udah ada apa belum. Di sini di kaki elko yang tadi yang 3300 per 50 volt. Nah, ini bisa dilihat di sini terukur yaitu 32 volt ya. Bisa dilihat. Nah, ini dia. Oke, bisa dilihat terukur minus yaitu 32 volt. Ini untuk jalur positifnya. Karena di sini seta ya atau simetris, bisa dilihat. Di sini untuk positifnya terukur 32 volt 96 ya atau 33 volt. Oke, berarti udah bisa dipastikan inverternya udah bekerja. Jadi intinya untuk pengecekan langkah pertama yaitu tegangan 12 volt udah masuk di sini di pin ini. Lalu kita cek juga di sini di kaki elko yang tadi untuk memastikan bahwa inverternya bekerja atau tidak. Karena kadang ada juga yang model speaker aktif atau subwoofer ya. Jadi lampu indikator di sini walaupun nyala tapi ternyata untuk inverter dia nggak kerja. Ada juga yang seperti itu, nyala cuman inverter nggak kerja. Jadi di sini untuk lampu power mengambil dari out inverter ya. Jadi walaupun inverter dia belum kerja, otomatis untuk lampu power dia nggak mau nyala. Oke, udah bisa dipastikan lampu ini udah nyala, ini inverter udah bekerja, udah keluar tegangan tadi terukur 32 volt. Lalu kita cek saja untuk ininya ya, power amplinya apakah normal atau tidak. Kita bisa ini. Nah, ini dia bisa dilihat ada sinyal inputnya di sini kalau dipegang. Nah, ini dia. Kita coba tes saja, kita tes musik ya. Mudah-mudahan hanya inverternya saja yang bermasalah. Oke, langsung saja kita coba tes dulu ya. Kita di sini pakai DVD. Nah, ini dia udah nyala. Untuk memastikan suaranya normal. Nah, ini dia.
Suara udah normal ya di sini. Ini untuk posisi fullnya, coba kita ke LPF atau hanya subnya saja. Nah ini dia, ini di sini hanya bass saja yang keluar. Nah ini dia. Oke, itu saja ya. Intinya itu tadi yang perlu kita cek itu tegangan 12 volt saja dulu. Di sini dipastikan udah masuk ke sini yang dari baterai kalau di mobil ya. Terus kita cek langsung saja di sini di elko yang tadi yang saya jelaskan, di elko out inverternya apakah kerja atau tidak. Kalau memang di situ udah keluar tegangan tadi sekitar 32 volt, berarti inverter normal. Nah, baru kita cek di bagian power ampli. Di sini untuk power amplinya. Nah, baru kalau power ampli dirasa udah normal, udah oke. Nah, tapi sinyal input dia nggak keluar. Kita cek juga di sini di bagian preamp ya. Sering juga dia tegangan simetris 12 voltnya dia nggak keluar, bisa juga mengakibatkan input nggak keluar, sedangkan input di power amplinya keluar, tapi setelah di sini ada RCA inputnya dia nggak keluar. Dicek juga di situ ada, terus ada juga isi 4558 nya di situ. Pernah nemuin short juga bisa. Cek juga ya di situ tegangan 12 volt simetrisnya. Kadang salah satu tegangan positifnya atau negatifnya bermasalah atau nggak keluar, otomatis untuk bagian preamp di sini sinyal nggak bisa masuk atau nggak bekerja, bisa juga. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini ya, karena udah berapa kali dibahas untuk speaker aktif mobil ini atau bus tube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.